Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febrian Nugroho, NPM 21150611108 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan melakukan sebuah percobaan dan mereview sebuah materi, yaitu SJF dan Cron Robin. Langsung saja kita mulai. Saya akan mereview mengenai materi SJF. SJF atau Search Job First Scheduling itu melakukan atau menjalankan itu dari burst yang paling kecil terlebih dahulu. Nah, ini ada dua skema. Yang pertama non preemptive itu bisa ditunda, tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Dan preemptive itu bisa ditunda atau bisa disela oleh proses yang lain. Nah, ini SJF karena tadi bisa disela tersebut, maka dia akan memprioritaskan ketika ada burst yang paling kecil, dia boleh menyelanya. Oleh sebab itu, waktu average, waktu tunggunya itu relatif lebih kecil dibandingkan metode yang lain, sehingga lebih efektif dalam melaksanakan suatu proses. Nah, misalkan di sini proses satu arrival time-nya seperti di tabel, kemudian burst time-nya di sini. Nah, misalkan pada gambar di sini yang akan dijalankan pertama itu ada P1, kemudian dilanjutkan P2, P3, kemudian dilanjutkan P2 dan dilanjutkan kembali oleh P4. Nah, ini adalah non preemptive, artinya tidak dapat diganggu gugat. Jadi menyelesaikan terlebih dahulu suatu proses, kemudian dilanjutkan oleh proses lainnya. Sebelum itu harus menyelesaikan proses terlebih dahulu. Nah, kalau preemptive yang bawah di sini itu artinya ketika ada burst yang paling nilainya lebih pendek ketika dijalankan, maka akan menjalankan burst yang paling kecil terlebih dahulu. Seperti sini, ketika awal mula-mula P1 dijalankan, kemudian P2 dijalankan, kemudian melihat P3 burst time-nya bahwa dia itu kecil, sehingga dijalankanlah terlebih dahulu P3 atau proses 3, kemudian baru melanjutkan kembali sisa dari burst time P2. Kemudian akan menjalankan proses tadi, ada lagi nih yang lebih kecil dari P1, yaitu P4, akan menjalankan 4 proses, 4 panjang burst time, kemudian akan melanjutkan sisa dari burst time P1 tersebut. Kemudian ada round robin. Kalau round robin ini bersifat preemptif, artinya tadi dapat disela atau dapat uh, diganggu gugat oleh proses yang lain. Nah, ini disebut dengan proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu kuantum. Ini konsep dasarnya itu menggunakan time sharing. Intinya adalah time sharing. Untuk itu langsung saja ke percobaannya. Di sini saya akan mengcopy, kemudian langsung ke percobaannya. Di sini kita ke compiler, kemudian kita pastekan, kemudian masuk ke compile, kita akan compile. Nah, di sini akan muncul CPU instruction-nya, ini berupa kodenya, kemudian binary code-nya, kemudian line, kemudian comment-nya, dan lat atau address-nya. Kemudian kita load in memory sampai berhasil, ya sudah berhasil. Kemudian kita pilih OS, simulatornya. Kemudian yang pertama kita akan memilih sort job first atau SJF. Di sini kita pilih yang paling cepat. Kemudian yang pertama kita akan menggunakan sifat non preemptive. Di sini saya sudah mencatat beberapa. Yang pertama, untuk proses pertama itu delay-nya 0, lifetime-nya 7. Lifetime 7. Kita ke second-nya. Kemudian delay-nya tadi berapa? Kita catat itu 0 karena dia yang pertama kali memulai, jadi tidak ada delay-nya.
Kemudian kita create new process. Sudah berhasil. Kemudian lanjut ke proses yang kedua. Delay-nya 2, lifetime-nya 4. Delay-nya 2, lifetime-nya 4. Lifetime-nya 4. Kita create new process. Dia akan masuknya ke yang ruang tunggunya, atau yang setelah ini dieksekusi maka lanjut yang di ruang tunggu. Kemudian lanjut lagi untuk delay-nya 4, lifetime-nya 1. Delay-nya 4, delay-nya 4, lifetime-nya 1. Oke, langsung create new process. Baik, ini sudah selesai. Sebenarnya kalau lifetime atau delay prosesnya itu sesuai dengan preferensi kita, namun di sini saya berusaha untuk menentukan itulah yang saya tentukan. Kemudian bisa langsung saja start. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama, satu akan dijalankan terlebih dahulu, kemudian 2, dan dilanjut dengan 3. Nah, itu kenapa 1 terlebih dahulu, 2 kemudian disusul 2 dan 3? Karena 1 tadi ini kita gunakan bersifat non preemptif, di mana burst time yang datang terlebih dahulu maka akan dilayani. Karena tadi burst time-nya sama, maka dia akan melihat delay-nya. Karena yang pertama tadi tidak delay-nya kita bisa lihat delay-nya itu P1 0, kemudian P2 2, P3 4. Maka dia akan melihat delay tersebut. Kemudian kita bisa lihat view log-nya. Nah, kita bisa lihat di sini dijalankan P1. Yang pertama itu P1 start for proses P1. Ini waiting time-nya 0,12 karena dia yang pertama kali memulai. Kemudian dilanjutkan oleh P2. Kurang lebih sama, kurang lebih tidak jauh beda. Kemudian dilanjutkan P3 di sini. Nah, dari hal tersebut memperoleh proses waiting time itu sebanyak 6 second. Itulah tadi kalau non preemptive. Kemudian kita bisa membuat preemptive, misalkan kita melakukan hal yang sama seperti tadi 07 24 41. Delay yang ada kita ininya 7, kemudian delay 2, lifetime 4, delay 2, lifetime-nya 4, kemudian yang terakhir delay-nya 4, lifetime-nya 1. Kita create, ini sudah ada 3, kemudian kita bisa start. Jadi kita bisa lihat view di sini 1 akan dijalankan terlebih dahulu, kemudian 2, kemudian 3. Jadi kalau tadi sesuai dengan yang telah diinputkan tadi, dia melihat karena dia di sini panjang burstnya sama, maka tidak berpengaruh, kecuali panjang burstnya itu setiap prosesnya itu ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Maka dia jika memilih preemptif maka akan
ketika menjalankan P1 terlebih dahulu dan melihat ada yang panjang prosesnya itu lebih sedikit, maka akan menjalankan proses tersebut karena di sini panjang burst time-nya sama semua, maka menjalankan sesuai dengan arrival delay-nya yang paling sedikit terlebih dahulu. Baik, akan lanjut untuk metode selanjutnya itu round robin. Di sini saya pilih 2 second. Kemudian untuk round robin sendiri seperti yang tadi saya jelaskan itu bersifat preemptif atau bisa diganggu gugat oleh proses yang lain. Di sini saya juga sudah mencatat round robin lifetime-nya 7, delay-nya 0. Lifetime-nya 7, delay-nya 0 karena dia adalah yang pertama kali masuk, jadi tidak diberi delay prosesnya. Create new proses, kemudian 5125 51 51 kita create, kemudian 25. Nah, ini ada yang kita setting tadi itu sebagai nilai kuantumnya. Kita create dulu terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita jalankan. Ini kita melihat statusnya di sini 3 terlebih dahulu, kemudian seperti bergantian. Nah, nanti kita akan lihat prosesnya seperti apa. Nah, seperti yang kita tadi lihat itu ketika misalkan menjalankan terlebih dahulu proses 3, kemudian bisa disela oleh proses yang lain. Kita bisa lihat di view log-nya. Baik, di sini kita tahu di sini P1 itu sudah siap yang di warna biru ini, kemudian P1 berpindah ke ready dan berjalan pada CPU nomor yang 0 tadi yang warna kuning karena menggunakan single thread. Kemudian berlanjut ke P2, P3 itu maksudnya memindahkan ke yang ready. Kemudian di sini adalah prosesnya. Di sini mulai dari P1, kemudian P2 ini di loading terlebih dahulu untuk dimasukkan. Kemudian P1 kena kill bahwa ini akan berpindah pada proses selanjutnya. Nah, di sini ada new schedule session start. Ini bahwa ada proses di mana ada pemberhentian atau perpindahan dari proses misalnya proses 1 berpindah ke proses yang lain. Di sini sudah terlihat. Nah, karena sifatnya ini maka average process waiting-nya itu dapat terminimalisir yaitu 6,06 second. Saya kira cukup untuk kesimpulan dari percobaan ini. Ketika kita menggunakan short job first dan bersifat non preemptif, maka dia akan menjalankan proses-proses tersebut dengan melihat panjang burst-nya. Tetapi pada percobaan kali ini karena panjang burst-nya itu bersifat sama, maka dia akan melihat delay prosesnya. Kemudian pada round robin karena dia bersifat preemptif, maka dia ketika menjalankan suatu proses, maka proses tersebut dapat disela oleh proses yang lain. Jadi seperti boleh disisipkan seperti itu. Kemudian bisa dilanjutkan dengan proses-proses yang lain. Saya kira cukup. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.